mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Sekali lagi mari nyanyikan bersama-sama. Ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Nyanyikan dari awal sekali lagi bersama-sama. Ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Biar musik saja, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada, yang mengikuti bersama-sama, di rumah-rumah dimanapun, hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu menjangkau, melingkupi setiap kami. Oh rabasakara labaya rabaya 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 rabaya. Oh ralabasakara labaya rabaya 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 rabaya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sembah. Kami memuji-Mu selalu. Kami sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, kami mengasihi-Mu. Mari angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Katakan, Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta
padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Umat yang mengasihi Tuhan Yesus, oh, angkat hatimu dan sembah Tuhan. We worship you, alone. Oh, Rabaya, 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 Rabaya. Jesus, Jesus. Sungguh ya Tuhan, sungguh ya Yesus, hanya Kau yang kami kasih, lebih dari apapun juga, hanya Kau, hanya Kau Yesus Tuhan. Orang apa ya, apa ya, apa ya. Kinara basyandara lapa lapa. Yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara sendiri nyatakan, ku tahu hidupku, ku tahu, ya Tuhan. Kau ciptakan setiap kami, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Yesus, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Dengan rendah hati
ku persembahkan, ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan, amin, karena kekuatanku. Kami angkat hati kami menyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidup persembahkan, ya Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ya Yesus. Kau hidupku berharga di mata-Mu, persembahkan segenap hidupku persembahkan, ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan. Kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Menjadi ibadah yang sejati. Bukan hanya dari mulut bibir kami, tapi biar seluruh hidup kami ini, Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Oh, rapa syakara laba 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 laba. Yes. Yes. Oh, rapa syakara. Yes. Lawat setiap kami dimanapun kami berada. Lawat setiap umat-Mu. Yes. Yes, Lord. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Oh, thank you Jesus. Makasih. Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu. Terpujilah Tuhan.
Biar hati kami terus melekat kepadamu. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Kami buka hati kami, berikan telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Kami buka hati kami, biar kami miliki hati yang selalu mau diubahkan oleh firman-Mu. Pikiran kami dibaharui dari waktu ke waktu oleh firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami. Kami boleh tinggal diam di hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara di tempat ini boleh duduk kembali. Saudara dikasih Tuhan. Saya kebetulan ada di Bandung. Saya menyembah Tuhan bersama dengan semua umat Tuhan. Dalam acara worship bersama-sama ini saudara. Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti. Saya percaya kapanpun mau pagi, siang, sore, malam. Saya percaya hadirat Tuhan itu gak pernah expired. Selalu baru kita rasakan waktu kita menyembah Tuhan. Setuju katakan amin. Nah saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Saya mau ajak kita membaca sama-sama. Yohanes pasal 15. Kita baca terlebih dahulu ayat 9 dan ayat 10. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari lalu saya membuka permohonan doa. Dan ada yang mengirimkan DM ke Instagram saya. Kemudian berkata mengenai satu situasi yang kontradiktif. Melihat seseorang yang harusnya jadi panutan. Katanya suka menyembah. Tapi kehidupannya itu sangat tidak sesuai. Sudah dikasih Tuhan. Ada banyak orang Kristen bahkan. Kalau boleh saya katakan dalam kehidupannya tidak menjadi kesaksian. Kenapa? Karena apa yang dinyanyikan, apa yang ibadahnya nggak sama dengan kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam kasih. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata Allah itu kasih. God is love. Bukan sekedar Tuhan itu memiliki kasih atau Allah memiliki kasih. No, Dia adalah kasih itu sendiri. God is love. Kalau kita tinggal di dalam Dia, itu kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita tinggal dalam kasih Kristus, maka kehidupan kita, cara kita hidup, cara kita melihat orang sekitar kita, cara kita melayani, memperhatikan, semua itu dalam kasih Kristus. Karena kita tinggal dalam kasih-Nya, apapun yang kita perbuat semua digerakkan oleh kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dikatakan tinggal di dalam Kristus, itu artinya dia hidup dalam kasih-Nya Kristus. Dan kalau orang itu dipenuhi dengan kasih Kristus, dampaknya keluar kepada orang banyak, itu akan indah dan luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini pada ayat yang ke-10. Bagaimana seorang bisa berkata bahwa dia tinggal dalam kasih Kristus? Yaitu dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Cara kita tinggal di dalam kasih-Nya Kristus adalah dengan kita menuruti perintah-Nya. Saudara dikasih Tuhan, pujian penyembahan kita membawa kita kepada sebuah keintiman untuk kita merasakan membawa diri kita mendekat kepada Tuhan. Namun saudara, kehidupan kita
Tinggal dalam Kristus itu artinya waktu kita tinggal dalam kasih-Nya, hidup kita mencerminkan kasih Tuhan. Yesus melakukan perintah-perintahnya sebagaimana Tuhan Yesus telah firmankan untuk kita saling mengasihi. Kalau ada orang katakan dia suka menyembah Tuhan, dia suka di hadirat Tuhan, tapi dia masih suka ngomong kotor, dia masih bisa nyakitin orang lain, kata-katanya jahat, kata-katanya pedes, masih suka fitnah dan sebagainya. Sorry to say, saya mesti katakan ini gak benar. Saudara dikasih Tuhan, seorang penyembah yang sesungguhnya, penyembah yang sejati adalah yang tinggal dalam kasih Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, makanya banyak orang Kristen kelihatannya beribadah, kelihatannya nyanyi, tapi gak sungguh-sungguh menyembah dan tinggal dalam kasihnya Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang harusnya melekat sama Tuhan, pasti selalu kehidupannya akan didorong oleh kasih Tuhan Yesus. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara melayani sama, saudara mendoakan sesama, saudara memberitakan Injil kepada orang lain. Semua digerakkan kasih Kristus. Saudara menolong orang lain tanpa hitung-hitungan. Kadang-kadang kita berkorban seperti Tuhan Yesus juga sudah lakukan. Dengan demikian firman Tuhan katakan, kamu adalah murid-muridku. Dan dunia akan percaya. Yaitu kalau kita saling mengasihi. Bayangkan saudara dalam tubuh Kristus saja kadang-kadang orang gak bisa saling mengasihi. Tapi Tuhan mau kita saling mengasihi. Boleh katakan amin. Karena itu mari kita yang dikatakan orang yang suka menyembah Tuhan. Worshipper. Bagaimana kita hidup? Hidup ini harus jadi teladan. Melakukan perintah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kalau kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, maka ini janji yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-7. Sekarang kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Dengan keras 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan Yesus, melakukan yang diperintahkannya, hidup intim dengan Tuhan, saudara, dan orang yang demikian pasti dalam timbal balik firman Tuhan menjadi kesukaannya, dan firman Tuhan itu tinggal dalam dirinya. Orang yang tinggal dalam Kristus dan firman Tuhan itu tinggal dalam dirinya. Janji firman Tuhan apa dikatakan? Apa saja yang kamu minta itu diberikan oleh Bapa di surga. Amin. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya merenungkan ayat ini, saya kok tergerak bermazmur. Dan saya tiba-tiba mulai menyanyikan mazmur ini. Ayat ini saya nyanyikan. Dan saya rasa kok begitu kuat, saya mulai nyanyi berulang-ulang. Saudara, memang gak banyak orang berani memperkatakan ini. Tapi saya mau tanya saudara, saudara percaya Tuhan Yesus menjawab doa kita? Saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini, kalau kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, minta apa saja. Mari bayangkan apa saja. Saudara dikasih Tuhan, tapi saya percaya orang yang tinggal dalam Kristus dan firman Tuhan tinggal dalam dirinya, permintaannya gak mungkin ngaco. Permintaannya pasti juga seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan hal-hal besar sekalipun. Perkara mujizat sekalipun. Yang rasanya gak mungkin menurut manusia. Tapi kalau saudara tahu itu dapat di hatimu, kerinduanmu. Dan itu pasti memuliakan Tuhan. Percayalah. Apa saja. Kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Ketika saya bermazmur saya nyanyikan. Nanti saya akan ajak kita nyanyi sama-sama. Apa saja yang
ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Amin. Ini firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapinya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama saya. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Tapi ada syaratnya, syaratnya ini. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dari awal katakan. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Katakan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Mari saya undang saudara boleh bangkit berdiri di tempat ini. Saudara ada di rumah-rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Engkau mulai percaya. Katakan dengan iman, apa saja yang aku minta dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikannya bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Mari angkat doa permohonan saudara. Mari sambil mengangkat tangan mulai berdoa. Oh rapa syakarala batakarala baikarabai. Apa yang jadi permohonan saudara?
Mulai katakan di hadapan Tuhan. Apa saja. Apa saja. Oh, Tuhan dengar saat ini setiap permohonan yang dinaikkan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan gak bisa jawab. Apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan kepada. Oh, Rabba Syakara laba 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 laba. Saat ini Tuhan, Kau sedang membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat. Saudara yang sakit secara fisik, taruh satu tangan di bagian tubuh yang sakit. Dan dengan iman, katakan aku pasti sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Oh, Rabasakara labaya rabaya rabaya. Tuhan, Kau menyembuhkan mereka yang sakit secara fisik. Dalam spirit saya merasakan ada banyak yang sedang mengalami masalah finansial yang cukup besar, cukup berat. Saya nggak tahu kalau itu masalahmu, taruh tangan di dada, satu tangan sudah angkat di hadapan Tuhan. Oh, ralabaya 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 rabaya. Tuhan, Kau sedang menjawab doa anak-anak. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kami. Tuhan, Kau memperdulikan setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dari surga. Engkau mengampuni kami, memulihkan keadaan kami. Demikianlah Tuhan. Sebab kami percaya apa saja yang kami minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Ucapkan, apa saja yang ku minta. Yes. Diberikan bagiku. Mari angkat hatimu, nyatakan bersama-sama. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Diberikan bagiku. Diberikan bagiku. Oh, rapasyakara laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Apa saja yang kami minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya, saya imani hari ini ada banyak pintu-pintu yang dibuka Tuhan bagimu. Ada mujizat yang sedang terjadi ketika engkau berseru dan percaya. Tuhan pasti menjawab doa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk sebentar, saya digerakkan untuk membacakan kesaksian. Saya tiap hari banyak terima kesaksian. Ini yang salah satunya yang saya buka tadi ketika saya akan
mempersiapkan ini. Saudara, ini saya screen cap dari Instagram saya. Ya, ini dari Debbie Kalista. Shalom Pastor Weliar, selamat siang. Saya mau berbagi pengalaman bersama Tuhan Yesus. Saya Debbie, saat ini saya sedang hamil 31 weeks. Pada saat usia kandungan saya berumur 21 minggu, pada tanggal 25 Maret, janin dalam kandungan saya dinyatakan mengalami VSD atau ventricular septal defect atau dengan kata lain bocor jantung oleh dokter spesialis feto maternal. Saya dan suami syok mendengar kabar tersebut dan ketika kami tanya pada dokter apa yang harus kami lakukan, dokter pun mengatakan tidak ada yang bisa saat ini. Observasi pada jantung anak hanya dapat dilakukan setelah proses persalinan untuk mengetahui besaran milimeter lubang dan banyaknya lubang pada jantung. Saya dan suami sering mengikuti acara worship ini, bahkan sebelum saya hamil. Saya dan suami hanya bisa berharap pada Tuhan untuk terjadinya mujizat kesembuhan pada jantung anak saya. Kami selalu berdoa pada Tuhan, jika orang lain Tuhan tolong, kami berharap penuh Tuhan juga akan tolong anak yang saya kandung. Pada tanggal 6 Mei 2023 dokter kandungan meminta kami untuk kembali ke dokter feto maternal. Karena secara detak jantung hasilnya normal. Sebelum kami putuskan untuk datang pada dokter feto maternal kembali, saya dan suami benar-benar datang pada Tuhan melalui acara worship yang pastor dan tim adakan. Bahkan 1 jam sebelum kami berangkat ke dokter feto maternal tanggal 20 Mei 2023, kami ibadah dulu melalui worship untuk benar-benar berserah apapun hasilnya yang kami dapatkan. Kami mau tetap bersyukur pada Tuhan Yesus. Pada saat pemeriksaan berlangsung, dokter feto maternalnya bingung. Karena tidak didapati VSD atau jantung bocor pada anak saya. Dan dilakukan pemeriksaan berkali-kali pada area jantung anak saya. Sampai dinyatakan tidak tampak VSD pada jantung anak saya. Sekali lagi tanggal 30 Mei 2023 kami datang pada dokter feto maternal yang berbeda, pada rumah sakit yang berbeda. Dan dinyatakan tidak terdapat VSD atau jantung bocor pada anak saya. Kami cuma dapat bersyukur banyak-banyak pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat baik pada semua orang yang berharap pada Tuhan. Haleluya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pastor dan tim. Karena melalui acara dan kesaksian mujizat yang pastor bacakan, kami dikuatkan terus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Dan seterusnya. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan saudara, mujizat masih ada. Saya gak tahu keadaan saudara ataupun di rumah-rumah. Percaya. Kalau orang lain ditolong, katakan saya juga ditolong Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh rabasyakarabalabala. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oh rabasyakarabalabala. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku, diberikan bagiku, diberikan bagiku, diberikan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sudah di hadapan Tuhan. Tetap percaya, tetap menyembah.
mujizat masih ada bagimu, bagi keluargamu, bagi kesehatanmu, bahkan bagi usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, berkat melimpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Itu akan menyertai kita selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau menyapa saudara yang ada di rumah-rumah. Saudara tetap percaya, tetap menyembah. Jangan pernah menyerah, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.